Shalom, selamat jumpa lagi warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rema dan doa malam hari ini. Edisi Sabtu 8 Agustus tahun 2020. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan sabdanya. Sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian berikut ini. Ya, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan.
Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita dengarkan malam ini untuk mendengar firman Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pembacaan kita dari Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami sungguh mengalami dan merasakannya selama 6 hari lagi lamanya ini. Tuhan memeliharakan kami dalam melakoni aktivitas kami masing-masing. Sehingga kami berada di penghujung minggu ini. Hari penantian untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Sebelum kami beristirahat melepaskan keletihan dan kelelahan kami dari seluruh aktivitas hidup, kami rindu menikmati hadirat Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati pikiran kami dan menerangi kegelapan jiwa kami, sehingga apa yang kami baca, dengar dan renungkan tentang firman Tuhan malam ini sungguh meneguhkan, menguatkan iman kami bahwa kasih setia Tuhanlah yang membuat kami ada sebagaimana ada hingga hari ini. Karena itu kami terus beriman dan percaya hanya kepada Allah di dalam Kristus. Ya Tuhan, tolong kami untuk membaca firman Tuhan ini dan melaluinya kami dapat memperoleh semangat baru dan kekuatan baru. Bahkan menikmati malam ini dengan segala ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Ya Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Demikian firman Allah, dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Topik yang kita renungkan dalam rema saat ini adalah hanya oleh iman. Ya, ini topik yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Bahkan dalam bahasa-bahasa kerennya kita sudah sangat hafal sekali, sola fide. Biasanya dalam kehidupan banyak orang,
seringkali melakukan sesuatu dan bahkan berusaha untuk bagaimana membenarkan diri dalam suatu kesalahan-kesalahan yang ringan atau berat, atau kesalahan-kesalahan yang kecil atau besar dilakukan. Berupaya sedemikian rupa untuk membela diri, meskipun sesungguhnya hal itu sudah terang-terangan menyimpang atau salah. Berusaha untuk meyakinkan orang dan membuat orang percaya dan seakan-akan mau mengimani bahwa apa yang dilakukannya tidak benar atau apa yang dilakukannya tidak benar, tidak sesuai. Nah, menerima suatu kebenaran dalam kehidupan ini umumnya ada minimal 2 bukti lah, ya. Ditambah dengan bukti-bukti yang lain, fakta-fakta yang lain yang mendukung setiap kebenaran itu. Apabila didukung oleh bukti atau fakta-fakta yang menyertainya untuk bisa diterima secara sah, maka itu wajib hukumnya untuk diadili. Apa yang kita baca dalam pembacaan kita di sini? Seakan-akan bahwa orang Farisi ingin mau membuktikan kebenaran-kebenaran yang dilakukan Yesus. Sepertinya mereka merasa kurang apa yang telah dibuat Yesus tentang tanda-tanda mujizat dan yang menakjubkan itu. Karena itulah mereka meminta tanda dari sorga. Tetapi sesungguhnya maksud mereka bukan yang sesungguhnya, bukan yang seperti itu yang mereka maksudkan. Mereka hanya mau mencoba Yesus, dan Yesus tahu isi hati mereka. Orang Farisi dan orang Saduki menyatu untuk mau menjebak Yesus dengan mencobai Yesus untuk membuat tanda-tanda dari sorga. Padahal mereka sudah mengikuti Yesus sejak ini. Sejak Yesus tampil mereka sudah mengamati. Sejak Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga mereka sudah sering melihat. Bahkan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus sering mereka lihat. Tetapi mereka mau membuktikan, seakan-akan mereka mau percaya ketika Yesus mau melakukan tanda yang diminta itu. Tetapi Yesus tahu isi hati mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan yang sungguh-sungguh dari hati mereka dengan kejujuran, dengan didasarkan pada kebenaran. Tetapi hanya mau menyalahkan Yesus. Mau mencari-cari di mana Yesus bisa kita jebak, sehingga menjadi lengkap tuduhan bahwa sesungguhnya dia bukan orang yang benar. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang sebagai raja dalam kemegahan, karena Yesus datang dalam kerendahan. Sebab itu Yesus menjawab dengan keras
bahwa pada mereka sebagai angkatan-angkatan yang jahat dan tidak setia, mereka menolak kepercayaan walaupun tanda-tanda itu sudah di depan mata. Walaupun bukti-bukti itu dan kesaksian-kesaksian dan kenyataan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib itu yang menyertai yang dilakukan Yesus saat ini, ya selama ini sudah cukup membuktikan bagi mereka, tetapi mereka menutup hati. Tanda-tanda yang dijelaskan yang telah diperbuat oleh Yesus sudah banyak. Tetapi mereka tetap menutup mata, menutup hati, menutup mata iman mereka. Jadi hanya oleh imanlah sesungguhnya mereka bisa menerima itu. Nah, oleh karena itulah juga bagi kita, hanya oleh imanlah kita dapat berkata bahwa Yesus adalah anak Allah dan yang telah lahir, Dia yang telah menderita, mati, dan lalu kemudian benar-benar dikuburkan, lalu bangkit dan benar-benar bangkit. Ya. Yesus yang telah datang itu membuktikan bahwa karya penyelamatannya untuk dunia nyata di dalam dirinya. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi kitab suci Alkitab. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi firman yang kita baca. Tidak hanya untuk kita dengar, tidak hanya untuk kita baca, tetapi kita imani dalam hidup kita. Dan itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang dikatakan, yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terberkatilah setiap kita yang setia membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah dan mengimani dalam kehidupan kita. Dan kita beroleh damai sejahtera-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Itulah yang kami boleh alami hingga malam hari ini, bahwa pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kami alami hari lepas hari dalam sepanjang hidup kami selama kami ada hingga di sini. Oh Tuhan, kami menyadari bahwa dalam sepanjang hidup kami banyak menyimpang dari jalan Tuhan, hidup seperti orang-orang Farisi dan Saduki yang kadang hanya mau melihat bukti-bukti kebenaran tentang firman. Sehingga kami kadang lebih banyak untuk pembenaran diri kami, lebih banyak untuk menyenangkan diri kami daripada untuk membaca, menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala keterbatasan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaksetiaan kami dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami boleh layak berada di hadirat Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami berserah dalam kuasa Tuhan. Semoga malam ini kami boleh menikmatinya dalam damai Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhanlah yang akan terus menopang kami, memelihara kami, sehingga kami jauh dari segala petaka dan mara bahaya, dari segala kuasa kegelapan. Menikmati malam ini dengan damai Tuhan, beristirahat dengan penuh ketenangan, tidur dengan lelap. Kami penuh harap bahwa
Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan pula lah esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, untuk kami boleh hadir pula menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman kami masing-masing, dan seberapa di antara kami yang boleh hadir bersama dengan tim multimedia dalam menata dan mengatasi pelayanan untuk kemudian dijangkaukan kepada jemaat-jemaat di kediaman masing-masing. Kami berserah dalam kuasa Tuhan. Semoga malam ini sungguh kami lewati dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Demikian kami berdoa memohon pimpinan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena kesehatan mereka terganggu. Kami yakin kuasa Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Yang berduka kami percaya kuasa Tuhan pula dalam roh penghibur menguatkan mereka, sehingga tiada larut dalam kesedihan, tiada tenggelam dalam duka, tetapi hidup dalam pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Bahwa setiap orang yang beriman di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa karena pertobatan dalam Kristus, akan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga bagi yang sedang dalam rasa putus asa karena berbagai hal, baik karena kondisi kehidupan ekonomi, kondisi kehidupan studi dan cita-cita, kondisi kehidupan karena bencana alam, maupun karena hal-hal yang lain. Oh Tuhan, kami mohon kuatkan iman mereka, bangkitkan pengharapan mereka untuk terus hanya menaruh harap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan siang dan malam. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk aktivitas yang masih terus kami jalani, meliput pelayanan ini untuk menjangkau jemaat Tuhan yang ada di kediaman masing-masing. Tim multimedia semoga terus bersehati, seia sekata dan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk bergandengan tangan dalam mengatasi pelayanan ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam kelengkapan multimedia ini, kami terus berharap bahwa Tuhan yang akan menolong kami untuk melengkapinya ke depan, sehingga pelayanan-pelayanan berikut dapat teratasi dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, diberkati jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas masing-masing, kehidupan masing-masing, rumah tangga, keluarga dan rumpun keluarga. Tuhan berkenan memelihara, memberkati dari anak-anak sampai dengan para lansia dalam berbagai kehidupan masing-masing. Yang sudah sekian lama tidak berjumpa dengan orang tua, tidak berjumpa dengan sanak saudara, anak dan cucu cicit. Tuhan berkenanlah memelihara mereka. Semoga suatu waktu nanti mereka dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera dan boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan dimuliakan dalam setiap perjumpaan, menjadi kesaksian hidup bahwa karena kuasa Tuhanlah hidup ini masih kami boleh alami, dan karena kehendak Tuhanlah kami masih boleh melihat terang dan cahaya, menghirup udara yang segar hingga saat ini. Ya Tuhan, kami terus memohon pertolongan Tuhan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mengkhawatirkan kehidupan banyak orang dan kami semua. Kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Jika Tuhan berkenan suasana ini dihalau dari tengah-tengah kehidupan kami, kuasa Tuhanlah yang dapat menghapus dari tengah-tengah kehidupan umat manusia, dan kuasa Tuhanlah yang mampu untuk mengalahkan semua itu.
sehingga tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi bagi kami semua boleh menjalani hidup dengan penuh percaya diri bahwa Tuhanlah kekuatan kami semata. Diberkati para medik yang terus bergerak menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi ini. Berkontak langsung dengan para pasien, dan semoga mereka dihindarkan dari segala yang membahayakan diri mereka. Sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan sungguh menjadi bagian dari jawaban iman mereka, kesaksian hidupnya, bahwa mereka melakukan bagi kemanusiaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, pimpin dan peliharakan kehidupan kami selaku jemaat Tamalate, agar terus bertumbuh di dalam kesaksian hidup untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dengarkan kami Tuhan yang datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun kita berada, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia selalu harus menyapa Ibu Bapa, selamat beristirahat, selamat menikmati malam ini dengan tenang dan damai. Harapan dan kerinduan kita dalam doa. Kita akan bersua kembali dalam edisi renungan harian yang akan datang. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.